Nah, perenungan-perenungan tentang karma, kita harus bisa melihat satu hal. Selama ini kita merenung karma, itu adalah melihat diri kita. Dengan proyeksi yang sama, dengan kacamata yang sama, kita melihat semua makhluk juga mengalami hal yang sama. Jadi, bahkan kita berinteraksi dengan semua makhluk itu sebenarnya berinteraksi pada karma. Kita tidak sesungguhnya berinteraksi pada makhluk itu, tapi kita sesungguhnya berinteraksi pada karma itu. Ya, kita tidak berinteraksi, sesungguhnya kita tidak berinteraksi pada makhluk itu. Sebenarnya kita berinteraksi in between antara diri kita dan makhluk itu, yaitu karma itu. Dan kita melihat bahwa semesta alam, 6 alam penderitaan, itu semuanya cuma ada satu kata, karma. Nah, semua semesta alam, 6 alam keberadaan, 6 alam tahu. Jadi alam neraka, setan kelaparan, binatang, manusia, asura, setengah dewa gitu, setengah dewa, terus dewa. Dewa itu banyak gitu nanti. Nah, itu total semuanya sebenarnya perkara cuma satu, karma. Penderitaan, semua keberadaan alam ini sebenarnya karma. Maka dikatakan kita dilahirkan, orang Theravada bilang apa? Kama yoni, kama bandu, kita dilahirkan oleh karma kita. Kita berhubungan kita berhubungan pada karma kita. Kita terlindungi oleh karma kita, karma baik. Terus kita kita mewarisi karma kita sendiri. Kita mewarisi karma kita sendiri. Jadi kita memberi saya dapat warisan. Berarti saya dapat warisan dari bapakku misalnya. Enggak, saya dapat warisan dari aku. Saya dapat warisan dari bapakku, bukan. Saya dapat warisan dari aku. Saya dapat warisan dari aku. Jadi kalau kita berpikir saya dapat warisan dari orang tua saya mewarisi karma bapakku. Warisan bapakku. Enggak, saya mewarisi karma diriku. Jadi saya memberi kepada saya karma itu. Ini coba kita renungi kalimatnya, menarik sekali. Makanya enaknya belajar Lamrim itu ya. Itu kita memahami Theravada, mengerti Mahayana, mencapai Vajrayana. Itu kurang apa coba? Memahami Theravada, mengerti Mahayana, mencapai Vajrayana. Itu kalau kita Lamrim. Nah, coba kita renungkan, kita berhubungan dengan karma kita sendiri. Kalimatnya nih, perhatikan baik-baik. Kita berhubungan dengan karma kita sendiri. Sebenarnya saya berhubungan dengan karma saya tak ada berhubungan dengan karma orang lain. Benar nggak? Segala sesuatu yang saya jumpai, baik dengan 5 indera saya, mata, hidung, semua pencerapan, pendengaran, penciuman, perasaan, penglihatan, itu semua itu adalah buah karma saya. Jadi saya berhubungan dengan semua karma saya. Saya tidak berhubungan dengan karma orang lain. Kalimatnya ya, ini catat baik. Saya berhubungan dengan karma saya, tapi saya tidak berhubungan dengan karma orang lain. Loh, kok 2 orang bisa satu karma? Bukan 2 orang karma sama-sama, saya dan sama dia. Nah, itu tadi malam penjelasan di Citramati jelas tuh. Saya berhubungan dengan karma saya sendiri. Lalu apa lagi? Saya terlindungi oleh karma saya. Ya, karma saya itu melindungi saya. Saya tidak bisa jatuh, naik pesawat jatuh tidak mati. Siapa yang melindungi saya? Karma saya. Saya itu udah paham itu ya. Saya mewarisi karma saya. Jadi kan kalimatnya bandingkan dengan saya dapat warisan dari bapak saya.
dapat warisan dari nenek saya. Bukan, saya dapat warisan dari saya sendiri. Jadi besok kita mewarisi, sekarang saya mewarisi, kita mewarisi karma untuk kita yang akan datang. Lalu saya terlahir oleh karma kita sendiri. Apa namanya? Karma Yuni, karma Bandu apa? Oke, aku nggak ngerti bahasa Pali. Coba jelaskan. Aku atau pemilik karma. Aku pemilik karmaku sendiri. Jadi saya memiliki karma saya. Jadi karma ini milik saya, bukan orang lain. Nah, apa lagi? Saya mewarisi karma saya. Jadi saya dapat karma dari mana? Dari saya yang lampau, yang kemarin, yang the past. Lalu Lahir dari karma. saya lahir dari karma saya. Saya ini lahir bentuknya kayak gini nih, itu dari karma saya. Lalu nah ini menarik, saya berhubungan dengan karma saya. Semua dunia ini sebenarnya saya berhubungan dengan karma saya. Jadi saya berhubungan dengan persepsi saya sendiri. Nah, udah citra matin, udah jelas, sudah pokok, udah. Terus apa lagi? Saya terlindungi oleh karma saya. Jadi karma ini melindungi saya. Saya kecelakaan nggak mati, saya nggak dapat COVID. Nah, dari mana? Karma saya. Kalau kita nggak punya karma bisa dapat COVID, kalau kita bisa ya nggak bakal dapat. Tapi kalau kita nggak punya karma yang bisa melindungi kita dari COVID, ya dapat sudah. Terus apapun karma yang kita buat, baik atau buruk, itulah yang akan mewarisi. nah, apapun yang baik, buruk, itulah yang ku dapat. Oke? Nah, kita renungi kalimatnya. Jadi coba diulang. Saya pemilik karma saya. Jadi saya pemilik karma saya. Jadi bukan karma milik saya. Jadi saya pemilik karma. Ini kalimatnya beda. Saya pemilik karma saya. Coba, saya memiliki karma sama saya pemilik karma, itu bedanya apa? Saya pemilik karma. Iya, memang kurang lebih artinya sama, tapi kalimatnya jelas, tegas sekali. Saya pemilik karma saya. Saya pemilik karma saya. Bahasa Indonesia apa jelasinnya? Saya pemilik. Gimana jelasinnya bahasa Indonesianya? Saya pemilik karma. Jadi karma ini milik saya. Dah, intinya udahlah, nggak usah pusing-pusing. Jadi ini karma saya. Karma ini milik saya. Loh? Saya pewaris karma. Jadi saya dapat warisan karma dari saya. Itu jelas itu. Saya lahir dari karma saya. Saya berhubungan dengan karma saya. Lalu saya terlindungi dari karma saya. Terus apapun yang terjadi, karma baik dan karma buruk, ini punyaku. Nah, kita renungkan ini. Sebenarnya saya tak ada urusan sama orang lain. Oke, coba kita renungin dulu lah. Diulangi Pak. Saya pemilik karma saya. Saya pewaris karma saya. Saya lahir dari karma saya. Berhubungan dengan karma saya. Terlindungi dari karma saya. Karma baik, karma buruk, semua punyaku. Coba kita renungin ini. Lalu pertanyaannya, kan dibilang saya lahir dari karma saya sendiri. Saya mewarisi karma saya sendiri. Jadi saya berhubungan dengan karma saya sendiri. Jadi kalimatnya saya berhubungan dengan karma sendiri. Karma sendiri toh, paham ya? Saya berhubungan dengan karmaku sendiri ya, paham ya? Oke. Artinya apa? Jadi semua yang terjadi, baik, buruk, senang, segala macam selama 24 jam semuanya itu saya berhubungan dengan karma saya sebenarnya. Paham nggak? Nangkep toh? Nangkep ya? Nangkep ya? Oke, pertanyaannya.
Sebenarnya mungkin nggak ada jodoh? Mungkin nggak kita punya pacar dan punya pasangan? Mungkin nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya, jawab, ada apa tidak? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Kalau saya berhubungan dengan karma saya sendiri, maka pertanyaannya, sebenarnya kita ini mungkin ada jodoh nggak? Paham pertanyaannya? Nggak ngerti ya? Kalau karena saya berhubungan dengan karma saya sendiri, terus kita dua pacaran sebagai suami istri, terus kita sebenarnya saya berhubungan dengan siapa? Karma sendiri toh. Kalau gitu sebenarnya pacaran, pasangan itu real ada apa tidak ada? Dah, direnungin deh. Cita mati nih ngomong begitu toh. Datang sendiri, mati sendiri. Nah, coba renungin deh. Nah, nemu? Bener kan? Sebenarnya kan saya berinteraksi atas in between-nya itu. Maka persepsi saya dapatkan cinta, dapatkan sayang, dapatkan kasih sayang, dapat cinta, itu just perception in the between dua makhluk itu. Benar ya? Benar ya? Karmaku sendiri. Coba kalau saya bisa, kalau ada real relationship, kenapa kok dia karmanya jalan sendiri, saya karmanya jalan sendiri? Dia mati, dia jalan sendiri, saya mati, saya jalan sendiri. Nggak bisa nempel together. Paham? Benar kan? Jadi ketika kita nggak ada jodoh, maksudnya tidak ada sebab, ya sudah tidak mungkin. Maksudnya tidak ada sebab, ya tidak mungkin ada akibatnya. Jadi sebenarnya setiap makhluk itu sebenarnya single saja. Lalu dia tumbuh, dia jalan dengan karma jalan sendiri. Jadi apakah kita tuh sebenarnya jalan sendiri-sendiri? Bisa bersama karena kita kolektif membuat sebab-sebab bersama. Seperti travel together. Tok. Coba kita renungin deh. Jadi kalau begitu, ada apa masalahnya? Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada kekeliruan. Jadi ada kekeliruan pandangan di batin kita tentang yang sesungguhnya seperti apa. Ya, kita sampai sini aja. Nanti kita lihat kekeliruan seperti apa.